Oke guys, jadi akhirnya kita balik lagi ya, oke. Dan gua kali ini mungkin agak beda pembawaannya ya, karena gua udah mikir-mikir kayak lebih gampang. Gua bakal kasih kalian analisa lebih mendetail tapi lebih jelas lagi, oke. Nah, terkait Danantara yang baru saja dibentuk ya dan diresmikan ya hari Senin kemarin itu. Nah, kita bakal bahas saham-saham apa saja sih yang bakal kena dampaknya. Dan salah satunya yang paling gua selalu ngomong di live gua itu adalah saham konstruksi. Saham konstruksi kenapa sih? Apa hubungannya sih? Oke, itu kan salah satu perusahaan BUMN juga ya. Nah, Adikarya sendiri itu PBV udah murah banget ya. PBV-nya itu kalau nggak salah terakhir 0, berapa dia ya. Adikarya sama PTPP itu dua saham konstruksi favorit gua sih sekarang ini sih. Dan itu valuasi murah banget. Per hari ini harga sahamnya itu si Adikarya ya. Bentar. 188 ya, tanggal 26 bulan 2 ya, tahun 2025. Dengan valuasinya cuma 0,18 kali, dimana itu kurang ajar murah banget ya. Itu valuasinya murah banget dengan proyek yang besar, yaitu proyek punya negara infrastrukturnya. Nah, tapi nggak langsung kita comot dong, kita harus tahu dulu nih, oke, sistem bisnisnya bagaimana ya. Untuk laporan keuangan pasti kalian tahu lah kalau ke konstruksi itu utangnya agak gede ya. Oke, cuma kita bakal lihat dulu gimana ya. Nah, untuk analisa sendiri, ini gue sudah rangkumin ya. Kita mulai dari dia punya apa ya, poin code-nya dulu ya. Nah, kalau untuk poin code-nya itu kan dia tuh BUMN ya. BUMN itu kan badan usaha milik negara. Berarti kan negara punya hak atas perusahaan tersebut. Oke. Nah, Adikarya sendiri itu punya anak usaha namanya ADCP. ADCP itu Adi Komuter Property ya kan. Itu properti itu bagaimana? Itu mereka tuh mendirikan ya, seperti dia buka apartemen sih, dia tuh ibarat kata tempat tinggal para karyawan-karyawan. Jadi kalau misalnya mereka mau pergi kantor, depannya tuh bisa udah ada MRT gitu loh. Jadi udah kayak di Singapura, di Malaysia gitulah. Jadi kalau misalnya itu udah terbentuk semua kan, otomatis infrastrukturnya udah ada, itu otomatis kan mobilitasnya lebih enak gitu loh, lebih efisien lah, udah kayak luar negeri kita bilang kayak gitu. Nah, cuma kita bukan bahas ADCP-nya, tapi kita bahas Adikarya langsung ya, ini perusahaannya, oke? Nah, dia itu poin utamanya apa? Ini gua ada 4 poin. Yang pertama adalah dia ini punya BUMN ya. Jadi Adikarya ini memiliki dukungan dari pemerintah, memberikan stabilitas bisnis dan akses proyek strategis nasional. Di mana itu berarti kita ngomong ya, pokoknya infrastruktur di Indonesia kita kalau ada pembangunan dari negara langsung, bahwasannya mereka juga dapat porsi untuk proyek tersebut gitu loh. Jadi makanya gue bilang labanya kenapa gede di belakang akhir. Kenapa? Jadi memang konstruksi itu kalau kalian perhatiin ya, yang terutama BUMN itu kuartal 1 sampai 3 itu pasti agak kecil. Tapi kuartal 4 tuh meledak gitu loh. Karena memang sistem bisnisnya seperti itu gitu. Karena uang besar itu dibayar di belakang. Gitu. Makanya kenapa kita ngomong proyek, kenapa kalau misal konstruksi orang selalu bilang agak kurang suka gitu loh. Karena memang sistem bisnisnya seperti itu. Kalau gue sih suka aja ya, karena memang prospek bisnisnya bagus, apalagi BUMN gitu loh. Gue sih itu udah win-win solution stock lah ya bagi gue ya. Jadi by the way, teman-teman yang udah ngikutin gue lama pasti kalian udah tahu dan kalian sudah merasakannya juga ya, mengikutin win-win solution stock yang gue ajarkan ya. Udah berapa banyak orang cuan di sini juga. Oke ya, gue nggak dapet apa-apa juga sih, cuman ya kalau ketemu gue, traktir gue boleh lah ya. Oke ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Yang kedua ada portfolio proyek besar ya. Nah, tadi gue bilang proyek besar portfolionya. Terlibat dalam proyek infrastruktur besar seperti LRT, Jabodetabek, dan jalan tol yang kontribusi pada pendapatan jangka panjang. Ini yang gue bilang tadi. Which is ini kan boleh dibilang kan infrastruktur dia bangun. Otomatis dia juga dapat jangka panjang karena dia punya haknya juga gitu. Karena ini gue bangun gitu. Ya, kalau jalan tolnya itu kan jasa marga, beda lagi gitu. Jadi gue bilang ini kalau kalian mau cari portfolio proyek besar untuk kontraktor Adikarya, boleh kalian coba pertimbangkan. Nanti coba kalian cek ya gimana dia punya kinerja juga ya. Kalau di sini kan gue bantuin kalian merangkumin aja ya. Jadi biar kalian gak usah habisin waktu. Biar gua ya bantuin kalian ya. Cuman disclaimer on juga ya. Bisa jadi ini benar atau salah, kita nggak tahu. Oke, jadi ini kan apa yang gua analisa. Jadi mungkin teman-teman yang punya pendapat lain sejauh ini boleh coba tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman soal perusahaan ini. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, pengalaman dan reputasi sebagai salah satu perusahaan konstruksi tertua di Indonesia, Adi memiliki rekam jejak yang kuat dalam menyelesaikan proyek-proyek besar. It's true loh, itu benar loh.
Jadi gue tuh kalau biasa ya, ini udah selesai sih bangunannya sih. Gue itu pernah ke Tanah Abang. Gue mau pergi ke tempat klien gue ya, lewat jalan sana lah, ya lampu merah itu kalian tau lah tuh Tanah Abang itu kan. Nah itu gue perhatiin sih ada beberapa pembangunan itu tulisnya Adi, itu gede, ya. Jadi bagi gue it's real gitu loh. Jadi memang kita langsung lihat di lapangan gitu loh. Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat, atau mungkin kalian cuma bisa analisa berdasarkan laporan keuangan, mungkin kalian bakal secara langsung menjudge bahwasannya ini perusahaan utang gede, jelek, ada sebagainya. Karena nggak sedikit orang yang mengatakan bahwasannya perusahaan konstruksi BUMN itu jelek gitu loh. Kalau gue pribadi, bagi gue ya ini peluang sih gitu loh. Ketika orang sudah mulai memaki atau menghina saham tersebut, bagi gue sih, wah ini sih peluang jackpot sih bagi gue sih. Apalagi ini win-win solution stock ya bagi gue ya. Oke. Yang keempat, diversifikasi bisnis. Selain konstruksi, Adi memiliki bisnis properti dan energi, mengurangi ketergantungan pada satu sektor, sih properti, ADCP. Nah, ADCP ini bagaimana? Kalau untuk masalah ADCP ya, kita lihat dulu ya ADCP. Nah, kalau ADCP sendiri itu kan properti, kayak tadi gue bilang. Untuk kalau misalkan dia kayak apartemen, depannya udah ada LRT langsung gitu loh. MRT atau LRT lah, yang gue tuh selalu terbalik tau kalau kereta api atas sama bawah gitu kan. Pokoknya itulah. Ya, jadi tuh udah ada aksesnya lebih gampang. Nah, kita ngomong lagi, dia itu kan punya diversifikasi bisnis. Nah, dia itu sendiri punya energi sih. Namanya Adi Energi itu dari energi, Adi Energi sih, ya. Adi Energi, dia tuh bisnis. Bentar kita lihat dulu ya. Adi Energi itu dia bisnis apa ya? Oil and gas. Berarti dia tuh untuk oil and gas power plant. Oke, jadi dia tuh punya energi. Cuma energi gue kurang, gue nggak gitu ngikutin gitu loh. Gue nggak gitu ngikutin. Cuma gue tahu dia punya energi aja gitu. Cuma yang paling gede ya kan dia punya bisnis utama ya, yaitu konstruksinya gitu loh, proyek-proyek dari pemerintah ya kita ngomongnya. Nah, itu poin utamanya sih. Makanya gue bilang, ketika lu bilang ada namanya pemegang saham terbesar dari BUMN dan itu punya negara, itu udah salah satu kategori win-win solution stock, karena dia kategori berarti saham momentum juga, saham politik juga iya. Oke. Under value, gampang dimengerti bisnisnya, kayak value investing cuy ya. Oke. Nah, terus kita ngomong, itu udah 4 poin penting ya. Poin utama dia, yang paling kuat ya, sisi dia punya the most powerful side of it gitu loh. Ya, nah, kalau kita ngomong lagi untuk kelemahan dari saham Adikarya ini adalah tingginya beban utang sih. Beban utang mereka tuh memang gede gitu loh. Wajar sih sebenarnya sih, karena proyek itu kan gini, pembangunan tuh lama. Pembangunan rampung itu lama banget, nggak cepet. Jadi sistemnya itu kayak mana ya? Sebagai perusahaan konstruksi, Adi memiliki tingkat utang tinggi untuk mendanai proyeknya, meningkatkan resiko likuiditas. Bener. Jadi gini, kenapa gua tuh selalu, mungkin akan nanya, Bang Andrew kenapa percaya diri banget ya? Karena ketika lu sudah mengerti cara sistem bisnis kerja seperti apa, lu bakal langsung pede sih, kita ngomong sih. Dan lu udah ngerti ini perusahaan apa, dan lu udah ngerti cara GCG gimana, psikologisnya gimana, dan sebagainya. Intinya kalau kita mau beli saham, kita tuh mesti mengerti dia punya kelemahan juga, dan lu bisa mikir what a head step gitu loh, satu langkah lebih maju, lebih depan gitu. Nah, terus arus kas yang fluktuatif itu benar banget, bergantung pada pembayaran proyek pemerintah yang kadang tertunda sehingga dapat mempengaruhi kestabilan keuangan. Itu benar banget. Jadi memang arus kasnya itu kan nggak tentu, apalagi dia punya nama infrastruktur ya, pembangunan konstruksi gini ya. Karena balik lagi, gaji tetap masih keluar, oke? Dan pembayaran utang tetap masih jalan. Tapi proyeknya belum selesai, berarti dana belum rampung. Makanya kenapa di kuartal 4 baru rampung semua? Itu biasa, pada dasarnya itu biasa kayak bertahap pembayarannya. Tapi kan bukan berarti proyeknya udah selesai, belum gitu loh. Uang besar itu bakal ada ketika proyeknya selesai, gitu, oke? Jadi kata kayak uang muka dulu lah gitu loh.
Nah, margin keuntungan tipis, persaingan ketat dan biaya operasional tinggi membuat margin laba ADI relatif kecil. Iya, benar sekali. Makanya kalian coba cek laporan keuangan ya, itu marginnya tipis banget sih. Kalaupun lain kali dia udah manggung, konstruksi manggung, itu pasti ada sentimen, ini pertama. Kedua, labanya itu nggak bakal gede-gede amat. Tapi proyeknya memang gede. Kalau dia bisa menekan utangnya, bukan nggak mungkin ya, si Adi ini bisa cetak laba gede sih. Ya, cuma kita nantikan saja ya. Nah, kita ngomong lagi nih. Jadi mungkin kalau udah tahu nih kelemahannya sama dia punya poin penting di saham ini, pasti kalian nanya nih peluangnya gimana, prospeknya gimana. Nah, kalau gue bilang prospeknya ya, peluangnya itu adalah pembangunan infrastruktur nasional. Ya, pembangunan infrastruktur nasional itu adalah pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur menciptakan peluang proyek baru bagi ADI. Bener. Karena kita udah di era baru, kepemimpinan baru. Pasti kita bakal punya banyak proyek infrastruktur. Oke. Jadi proyek-proyek tersebut itu bisa memompa kinerja ADI Karya juga. Kenapa? Semakin banyak proyek dari pemerintah, dari negara juga, maka ADI Karya ini bakal punya pendapatan yang lebih signifikan pastinya. Gitu loh. Cuma kan sejauh ini kan memang kita masih belum terlalu banyak ya berita-berita mengenai pembangunan, masih belum terlalu banyak ya. Terus lebih fokusnya ini masih berita lain sih gitu loh. Jadi memang konstruksi ini kalau menurut gue pribadi guys ya, ini kayak masih bakal lama sih kalau mau manggung sih gitu loh. Jadi memang trennya itu ada downtrend banget, sahamnya itu udah murah banget. Ini timingnya untuk beli sih, cicil akumulasi kalau menurut gue ya. Ingat sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, ini gue cuma bantuin kalian analisa. Ya. Terus kita lihat lagi, dia ekspansi ke energi dan properti. Diversifikasi ke sektor properti dan energi dapat meningkatkan sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada proyek-proyek konstruksi. Benar, itu salah satu peluang juga. Terutama ADCP ya. Kalau energinya gue agak belum terlalu mendalami. Tapi kalau memang dia bilang oil and gas, agak kurang sih kok gue bilang sih. Kecuali dia bilang dia tambang batu bara. Itu lain cerita. Kalau dia punya energi tapi batu bara, itu besar kemungkinan itu bisa ngepompa pendapatannya. Tapi kalau oil and gas, gue itu agak skeptis ya, karena kita itu di Indonesia ini kita itu primadonanya adalah batu bara, bukan oil and gas gitu. Makanya kenapa saham-saham perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan oil and gas itu bisa rata-rata gitu-gitu aja gitu loh ya. Meskipun udah manggung pun labanya bakal gitu-gitu aja sih. Gede sih gede labanya, tapi gede ya nggak segede wow kayak tambang batu bara gitu loh. Jadi Indonesia itu primadonanya adalah batu bara. Oke. Jadi kalau di Adi sendiri gue bakal melihat bisnis keduanya itu ADCP, karena itu ada relation gitu loh, pembangunan dan properti. Oke. Dan peluang ketiga adalah kemitraan dengan investor swasta. Peluang pendanaan melalui skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, dapat membantu mengurangi beban keuangan. Benar sekali. Oke, jadi kayak proyek-proyek swasta ya, itu kayak PTPP lah. PTPP itu banyak proyek swasta sebenarnya sih. Gue kok ke P dulu, waktu gue ke P ya, di P2 itu yang dengan pancoran yang Chinatown itu kan jembatannya udah selesai itu dulu pas pembangunan itu ada logo PTPP gitu loh. PTPP juga banyak sih di proyek-proyek swasta gitu loh, gue nampak sih gitu di lapangan langsung kan. Nah dari sana lu tuh udah bisa gitu loh, lu melihat oh ternyata ada nih gitu loh, perusahaannya nih proyek swastanya ini nih gitu. Jadi kalian tuh mesti melihat langsung di lapangan juga sih, biar kalian bisa lebih yakin gitu loh dengan bisnisnya, dengan perusahaannya gitu. Kalau gue sih langsung lihat di lapangan langsung gitu loh. Nah Adi sendiri gue pernah lihat beberapa proyek-proyek swasta kayak di, kalau BSD gue jarang nampak deh, kayak pernah sekali nampak doang. Banyak kan kalau di BSD itu NRCA sama PTPP banyak di sana proyek-proyek swasta. Kalau Adi sih gue pernah nampak tapi nggak gitu banyak. Karena Adi itu memang lebih algojonya itu buat proyek pemerintah yang gede gitu, infrastruktur punya negara gitu loh. Cuman itu peluang juga sih sebenarnya sih ya. Jadi dia tuh masih ada kesempatannya untuk mature. Jadi valuasinya tuh sekarang masih murah. Suatu saat bisa mahal ketika labanya udah naik atau konstruksi udah manggung ya. Cuman kita bilang nih, ada peluang pasti ada ancamannya. Nah ancamannya apa? Ketidakpastian ekonomi ya, perlambatan ekonomi dapat menghambat proyek infrastruktur dan investasi baru. Itu benar sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat perlambatan ekonomi itu berarti ketidakpastian itu berarti global ya guys ya, bukan di Indonesia doang ya, di seluruh dunia juga. Jadi terkadang kalau misalnya di negara lain mereka itu ada masalah, maka besar kemungkinan negara asing mau setor duit
atau investasi, itu kan bakal dicabut dulu nih, bakal ditahan. Otomatis kan proyek pengembangan kita tuh bakal tertunda. Ketika itu tertunda, maka Adi gak ada project, utang bertambah terus, tunjangan keluar terus untuk gaji, beban administrasi, dan lain-lain. Arus cash flow itu bakal makin tertekan. Dan makanya kenapa namanya arus cash flow-nya fluktuatif. Oleh sebab itu, kalian kalau misal udah mikir sampai sana, karena harusnya bisa mikir, oh iya juga ya, resikonya seperti ini, untungnya seperti ini. Karena udah ada gambaran sih. Dan sampai di video ini kita udah rekam sampai sekarang, harusnya kalian sudah ada gambaran apakah saham ini layak dibeli atau enggak gitu loh. Oke, kembali lagi, buka ajakan menuju untuk membeli, untung rugi kita tanggung sendiri. Ini cuman sharing buat kalian juga, gue bantuin rangkumin ya. Nah, persaingan ketat. Banyaknya perusahaan konstruksi BUMN dan swasta meningkatkan persaingan dalam mendapatkan proyek. Benar sekali itu juga. Kan tadi udah gue bilang ada PTPP juga. Nah, tapi kan ada yang lain lagi seperti apa? WSKT, Waskita, atau nggak Wika, Wijaya Karya. Oke. Nah, sejatinya kalau gue lihat ya seperti itu ya. Persaingan yang paling ketat tuh di mana sih sebenarnya sih? Bukan di induknya kok gue bilang, tapi di anak usahanya seperti Weton, gitu. Kok Beton? Weton Wijaya Karya Beton itu. Oke, jadi yang kayak penyuplainya lah, gitu loh. Yang kayak gitu sih sebenarnya sih yang punya potensi sih. Kayak persaingan lebih ketat sih gitu. Karena Adikarya sendiri kan dia kan memang lebih, boleh bilang paling gede itu sebenarnya kalau mau bilang proyek besar itu Wika. Tapi kalau di sini kita lihat Wika kena suspend dan kinerja agak kurang juga ya, laporan keuangannya kurang bagus juga. Adikarya lebih better sih gue bilang sih. Adikarya lebih baik dari segala sisi kalau menurut gue. Ya, oke. Jadi dia memang itu ancaman juga sih. Karena proyek-proyek swasta juga banyak gitu loh, untuk perusahaan-perusahaan swasta kayak NRCA. Ya, NRCA itu kan salah satu dari grupnya Saratoga ya. Oke. Nah, terus yang ketiga ada fluktuasi harga material. Kenaikan harga bahan baku seperti semen dan baja dapat meningkatkan biaya proyek dan menekan profitabilitas. Tadi baru gue ngomong, beton. Itu saingannya. Sesama BUMN juga. Gitu loh. Karena kan nanti kan itu kan fluktuatif banget tuh baja, besi, supply and demand itu. Oke. Nah, kok kalian nanya, Abang, baja kan biasa aja sih. Lo coba kalian pernah baca buku Benjamin Graham, itu diajarin kok. Di buku Benjamin Graham, The Intelligent Investor, itu dikasih contoh adalah perusahaan baja. Oke, PBV-nya berapa doang gitu. Dia jual di PBV berapa tuh, diajarin itu. Ya. Perusahaan bisnis baja itu adalah bisnis fluktuatif. Oke. Nah, terus resiko regulasi, perubahan kebijakan pemerintah termasuk dalam pendanaan proyek infrastruktur dapat mempengaruhi bisnis Adi. Benar sekali. Itu juga benar. Resiko regulasi juga. Jadi peraturan itu bisa berubah kapan aja ya. Peraturan bisa berubah kapan aja. Jadi sebenarnya yang gua lebih concern itu adalah ketidakpastian ekonomi sama resiko regulasi doang sih. Tapi kalau regulasi kayak lebih kecil kemungkinan deh. Tapi kalau untuk ekonomi ketidakpastian itu lebih besar. Karena memang faktanya itu ketidakpastian ekonomi itu memang sekarang sedang terjadi sih. Ya, banyak PHK, banyak bisnis yang tiarap. Oke, dan sekarang ada nama hashtag kabur aja dulu. Oke, dan itu semuanya lah ya. Jadi gue memang bilang itu ketidakpastian ekonomi. Maka gue berani bilang ini saham bakal manggung sih. Karena kita kena nomor 1, ketidakpastian ekonomi. Itu sih. Nah, jadi gue juga udah rangkumin satu kesimpulan buat kalian semua ya. Jadi kesimpulan adalah Adi memiliki posisi kuat sebagai BUMN konstruksi dengan portfolio proyek besar, namun tantangan seperti utang tinggi dan arus kas yang fluktuatif perlu diantisipasi. Tadi gue udah bilang dari awal, sejak awal, arus kas hati-hati. Dengan strategi diversifikasi bisnis dan peluang dari pembangunan infrastruktur dan nasional, Adi berpotensi tetap bertumbuh meskipun menghadapi persaingan ketat dan resiko ekonomi. Gue baru tadi bilang juga masalah ekonomi. Jadi memang dia punya faktor yang agak menghadang dia itu untuk labanya bertumbuh adalah faktor ketidakpastian ekonomi. Itu satu. Persaingan ketat gue merasa dia enggak sih. Tapi memang ada kendala gitu loh. Karena PTPP proyek lebih baik pada dia kalau menurut gue. Gitu loh. Itu persaingan juga bisa. Ya. Oke, jadi kalau menurut kalian, Bang, jadi dari tadi kita udah tahu semua, kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulan tadi gue udah bilang gitu ya. Pasti ada yang bilang lagi, ini layak dibeli gak? Kalau gue pribadi, gue beli. Win-win solution, stop bro. That's it, simple. Mungkin teman-teman ada yang gak suka, ya
subjektif, ada yang suka ada yang enggak gitu loh. Oke guys, jadi itu aja sih mau gue bilang sama kalian sih. Ya gue mau sharing sama kalian. Oke, jadi kembali lagi ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untuk merugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi teman-teman semoga ini bermanfaat dan ya salam cuan ya. Jadi cuan-cuan aja ya. Oke, jadi teman-teman semua di sini ya cek laporan keuangan ya kalau mau beli ya. Jangan langsung beli kucing dalam karung. Oke, analisa dulu. Oke.